atau Ulang-ulang. produktivitas? Aku mau tanya adalah konten TikTok kan itu isinya bagus-bagus, kadang bisa buat kita termotivasi dan kadang bikin kita insecure. Tapi masalahnya kadang bukan di konten TikTok atau YouTube atau apa aja, kadang di konten short ini menurutku adalah salah satu kegiatan yang lumayan bahaya ya. Kenapa? Karena dia membanyak stimulus yang bikin otak kita cepat lelah. Bukan hanya itu, kadang di itu mengakibatkan kita membandingkan kondisi kita sekarang dengan kondisi orang yang sebenarnya yang ditampilkan di dalam konten itu adalah hal-hal yang bagus-bagus aja. Kita tidak melihatkan masalahnya atau apa. Nah, karena sebenarnya kita membandingkan dengan konten orang itu adalah perbandingan yang enggak worth it sih, maksudnya enggak sesuai, karena yang kita bandingkan hanyalah diri kita yang sekarang yang apa adanya dengan diri orang yang bagian bagus-bagusnya aja. Jadi gimana menurutmu? Setuju banget, memang konten di media sosial bisa bikin kita gampang membandingkan diri dengan versi terbaik orang lain, padahal itu nggak realistis. Otak kita jadi cepat lelah karena terlalu banyak stimulus, dan akhirnya bisa bikin rasa insecure. Makanya penting untuk lebih selektif dan sadar dalam konsumsi konten, serta fokus pada perkembangan diri sendiri tanpa terlalu membandingkan dengan orang lain. Masalah perbandingan ini sebenarnya kita bisa memperluas dengan kayak perbandingan itu bikin kita kurang bersyukur sebenarnya. Ini kenapa saya bilang begitu, karena seperti tadi, orang yang di keadaan yang paling baik dan diri kita yang apa adanya, jadi kita bikin kurang bersyukur. Masalahnya jika terlalu sering kita tertanam di alam bawah sadar, karena jika kegiatan itu terus diulang, bukan hanya konten-konten tapi juga video, atau mungkin kalau yang membuat kita termotivasi sih nggak masalah, tapi kebanyakan kalau kita nonton ini dan kita punya rasa penasaran, terus kita ulik-ulik terus, malah bikin kita lelah dan nggak produktif. Betul banget. Terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain bisa bikin rasa syukur kita berkurang, dan akhirnya malah bikin kita nggak produktif. Kebiasaan itu Kalau bisa masuk misalkan di apa namanya itu, di filsafat itu gimana? dalam filsafat, terutama filsafat Stoik, mereka mengajarkan untuk fokus pada hal yang bisa kita kendalikan dan menerima kondisi kita apa adanya. Jadi daripada terjebak dalam perbandingan yang gak sehat, filsafat ini mengajarkan kita untuk lebih menerima diri sendiri, mengembangkan rasa syukur, dan mengarahkan energi pada hal-hal yang bermanfaat. Dengan begitu, kita bisa lebih damai dan produktif tanpa merasa terbebani. Jadi catatan hari ini yang aku tangkap adalah perbandingan yang sudah diretorikakan, maksudnya kayak kita sadar atau kita harus aware dengan perbandingan yang nggak sehat. Jadi kadang sebuah konten itu bisa jadi dua pisau dua mata, itu yang kayak gitu intinya. Jadi kadang kita bisa termotivasi dan membuat kita malah insecure. Betul banget, itu poin yang penting. Konten memang bisa menjadi pisau bermata dua, di satu sisi bisa memotivasi, tapi di sisi lain juga bisa bikin kita merasa kurang. Makanya penting banget buat tetap sadar dan bijak dalam mengonsumsi konten, supaya kita tetap bisa menjaga keseimbangan dan Jadi kalau misalkan itu di agama adalah rasa syukur yang sudah diajari dari dulu-dulu. Iya, benar sekali. Dalam banyak ajaran agama, rasa syukur memang menjadi inti yang sangat ditekankan. Dengan bersyukur, kita Kalau di rasa syukur kayak misalkan di law of attraction itu gimana dari sudut pandangnya? Dari sudut pandang law of attraction, rasa syukur itu sangat penting karena dengan bersyukur kita menarik energi positif ke dalam hidup kita. Semakin kita mensyukuri apa yang kita miliki, semakin banyak hal baik yang akan datang. Jadi rasa syukur membantu kita untuk fokus pada hal-hal positif dan memperkuat vibrasi positif dalam hidup kita. Kalau dari sudut pandang neuroscience gimana?
Dari sudut pandang neuroscience, rasa syukur bisa memicu respons positif di otak, seperti peningkatan produksi neurotransmitter yang membuat kita lebih bahagia dan berkurangnya hormon stres. Selain itu, kebiasaan bersyukur juga dapat memperkuat koneksi neural yang berkaitan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan, sehingga kita jadi lebih resilient dan lebih mudah melihat sisi positif dalam hidup. Kalau misalkan kan di ajaran Islam, agama aku kan Islam. Jadi kalau misalkan kita terus berulang kata alhamdulillah, alhamdulillah itu gimana? Apakah ada nilai positif atau gimana? Enggak, ini bukan menjelekan agama. Yang aku mau tanyakan adalah nanti aku tanya lebih lanjut. Oh jelas, dalam ajaran Islam, mengucapkan kalimat seperti Alhamdulillah memang punya nilai positif yang besar. Selain menumbuhkan rasa syukur, hal itu juga membantu menenangkan hati, memperkuat Oke. kedekatan spiritual. Jadi gini, itu mungkin kayak, nah memang sih sebenarnya kalau kita bicara soal agama itu kan keyakinan yang hanya sedikit yang bisa dibuktikan. Nah yang aku mau tanya kayak hubungan ke neuroscience, ke apapun atau ke penelitian, kira-kira itu gimana? Kadang kan kita hanya mengucap alhamdulillah. Alhamdulillah kan seharusnya yang ini yang aku tahu sih alhamdulillah, tapi di dalam hati kita menyebutkan terima kasih ya Allah. Dan juga kayak misalkan kita terus di otak kita membayangkan sesuatu hal yang membuat kita memang bersyukur, kayak misalkan aku sekarang lagi ngopi, aku sekarang masih hidup kayak gitu. Tapi masalahnya dulu sebelum sadar ini aku hanya mengucapkan alhamdulillah dan berharap mendapat pahala dan surga. Ya, aku paham maksudnya. Memang dalam konteks keagamaan, ungkapan syukur itu punya dimensi spiritual yang mendalam di luar sekedar kata-kata. Dari sisi neuroscience, proses bersyukur yang dilakukan dengan kesadaran penuh, baik melalui ucapan maupun perenungan, memang dapat meningkatkan kesejahteraan mental dan emosional. Jadi, kombinasi antara kesadaran hati dan pikiran itu memang punya dampak yang positif, baik di Nah, yang mau aku tanyakan, kalau misalkan kita hanya mengucapkan alhamdulillah tanpa kombinasi dengan otak, hati, dan pikiran itu gimana? Karena dulu aku seperti itu. Ini bukan untuk mengajari atau gimana. Kalau ini kan nanti aku upload di YouTube. Jadi maksud aku tuh adalah kita jika hanya mengucapkan alhamdulillah itu positifnya gimana? Hanya alhamdulillah yang terus berulang-ulang. Paham banget, kalau kita hanya mengucapkan Alhamdulillah secara rutin tanpa kesadaran mendalam, tetap ada manfaatnya karena secara psikologis itu membantu kita untuk tetap fokus pada rasa syukur. Meski tanpa refleksi mendalam, pengulangan ini tetap bisa memperkuat pola pikir positif dan membentuk kebiasaan yang baik. Namun tentu saja, menggabungkannya dengan kesadaran hati dan pikiran akan membuat manfaatnya menjadi lebih maksimal. Jadi kedua pendekatan itu tetap punya nilai positif. Oke, itu bagus sekali. Nah, mas kalau aku kan ada sedikit pemikiran yang kontradiktif. Contohnya yang agak paradoks sih. Jadi arahnya kayak ini. Jika aku mengucapkan alhamdulillah bukan, tapi dalam hati dan pikiran nggak membayangkan rasa syukur apa yang mau aku syukurin, yang aku mau merasain adalah tujuan kayak misalkan mengucap alhamdulillah tapi dengan pengen dapat imbalan, pahala, dan tujuan akhirnya surga kayak gitu. Jadi itu gimana menurutmu, dan kira-kira apa kebaikan yang ada di dalam situ? Bisa kebaikan di dalam kesehatan, mental, psikologi, ataupun apapun. Wah, itu memang menarik dan agak paradoks ya. Sebenarnya meskipun motivasi kita untuk bersyukur adalah untuk mendapatkan pahala atau imbalan, tetap saja ada kebaikan yang bisa kita dapatkan. Secara psikologis, kebiasaan bersyukur bahkan dengan motivasi tertentu tetap membantu mengurangi stres, meningkatkan kebahagiaan, dan memperkuat ketahanan mental. Bahkan jika motivasinya adalah untuk tujuan akhir, proses bersyukur itu sendiri tetap punya dampak positif pada kesehatan mental dan emosional kita. Jadi pada akhirnya niat yang baik tetap membawa kebaikan baik secara spiritual maupun psikologis. Oke, kalau kayak gitu, nah sekarang kita balik dengan kata-kata yang berlawanan. Kayak misalkan astagfirullah artinya kita adalah mohon ampun. Mohon ampun artinya adalah kesalahan. Nah, jika kita terus memikirkan kesalahan kan kita kan
kalau misalkan yang sekarang yang aku lakuin, jika aku mengucap astagfirullah terus berulang-ulang tapi terus membayangkan kesalahan aku di sini, apakah itu bisa membuat kita kayak merasa sedih terus atau gimana? Apa ada hasil paradok yang nggak sesuai dengan pemikiranku? Iya, itu memang bisa jadi dilema. Kalau kita terus mengucapkan istighfar sambil memikirkan kesalahan, memang ada risiko kita jadi terjebak dalam perasaan bersalah atau sedih yang berlebihan. Namun, di sisi lain, proses itu juga bisa menjadi sarana refleksi dan perbaikan diri. Kuncinya adalah menyeimbangkan antara kesadaran akan kesalahan dengan kasih sayang pada diri sendiri. Jadi kalau dilakukan dengan penuh kesadaran dan niat untuk memperbaiki, itu justru bisa membantu kita tumbuh meskipun Oke. Nah, terus kayak gini. Jadi misalkan mungkin caranya seperti ini yang aku tangkap dari pembicaraan kita. Jadi kita mengucapkan mohon ampun dan juga kita kesalahan di situ mungkin lebih tepatnya sebagai alarm ya, bukan terus merenung yang akibatnya walaupun terus berulang itu bisa apa namanya kayak gitu. Kalau misalkan di ini kan di dalam ajaran kami kan sering ada kayak ustadz-ustadz yang sering cerita yang jika ini yang terlanjut lagi yang sering cerita jika ada yang masuk surga karena istighfar, alhamdulillah, subhanallah, kayak misalkan masya Allah yang kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita terus mengulang-ulangi kata astagfirullah, itu adakah dampak buruknya? Iya benar, kalau kita melihatnya sebagai alarm atau pengingat, maka mengucapkan istighfar itu bisa menjadi cara untuk memperbaiki diri tanpa terjebak dalam perasaan bersalah yang berlebihan. Namun kalau kita terlalu fokus pada kesalahan hingga membuat kita terus-menerus merasa sedih atau cemas, itu bisa jadi kurang baik untuk kesehatan mental. Jadi kuncinya adalah keseimbangan, menggunakan istighfar sebagai pengingat, tapi juga tetap menjaga ketenangan hati dan pikiran. Dengan begitu dampaknya tetap positif dan mendukung pertumbuhan diri. Nah, berarti dari yang aku tangkap, jika kita mengucap istighfar itu adalah untuk sebagai pengingat kesalahan kita, di mana habis itu kita memikirkan cara agar tidak mengulangi kesalahan itu. Dan kesimpulan dari mengucapkan alhamdulillah adalah rasa syukur yang aku paling suka adalah mengucap alhamdulillah karena dia membuat kita lebih energinya naik ya. Nah, mungkin ini adalah perbedaannya. Nah, ini sebenarnya cerita ini belum bisa dibuktikan, kayak misalkan ada orang-orang kami yang misalkan satu bismillah nilainya bisa mengalahin 1000 orang yang ngucap bismillah secara bersamaan. Itu mungkin memang satu ucapan, satu waktu, dan satu dimensi kayak gitu, tapi di dalam satu itu mereka yang satu ngalahin itu, dari yang aku pikirin, dia bukan hanya mulut, hati, tapi juga energi dan pasrah diri. Mungkin banyak aspek-aspek yang membuat dia bisa lebih dari situ. Betul sekali. Memang dalam banyak tradisi, nilai sebuah ucapan itu nggak hanya terletak pada kata-kata semata, tapi juga pada kesadaran, niat, dan energi yang menyertainya. Jadi, perpaduan antara hati, pikiran, dan ketulusan memang bisa memberikan dampak yang lebih besar. Dengan begitu, setiap ucapan jadi lebih bermakna, dan itu memang sesuatu yang sulit dibuktikan secara ilmiah, tapi tetap punya nilai yang mendalam. Jadi memang yang menarik untuk melihat bagaimana semua aspek itu saling melengkapi. Oke, nah dari gini kalau soal misalkan makna, nah di dalam Al-Quran kan ada Arab, artinya, dan selanjutnya. Ternyata dari aku sedikit pelajari, ada lebih dari kan yang tertulis itu adalah Arab dan artinya. Ternyata artinya itu jika kita baca dengan sebuah makna itu kadang mengakibatkan yang paradok ya, hasilnya malah berlawanan dan kontradiktif. Iya, benar sekali. Dalam banyak hal, terutama dalam teks-teks kuno seperti Al-Quran, makna sebuah kata atau ayat memang bisa sangat dalam dan kadang tampak paradoks. Hal ini sering membuat kita merenung lebih dalam karena konteks dan tafsirnya bisa berbeda-beda, bahkan membuka wawasan baru yang mungkin tampak kontradiktif pada pandangan pertama. Itulah keindahan dan kedalaman tafsir yang terus berkembang seiring waktu.
Hmm, jadi gini yang aku tangkap, misalkan coba kamu sebutin satu ayat ya, nanti kita bahas yang berhubungan dengan yang kita bicarain ini aja. Bukan, pilih satu ayat yang berhubungan dengan TikTok. Wah, menarik nih. Kalau kita coba hubungkan dengan konsep konten atau media, mungkin bisa kita lihat ayat yang menekankan pentingnya menggunakan waktu dengan bijak dan tidak terjebak pada hal-hal yang sia-sia. Misalnya dalam surah Al-Asr yang menekankan pentingnya waktu dan amal baik, kita bisa membahas bagaimana ayat tersebut relevan dengan cara kita menggunakan waktu di media sosial. Kalau kamu mau, kita bisa bahas lebih lanjut. Oke, kamu sebutin terjemahannya aja dalam ayat itu. Siap. Dalam surah Al-Asr, intinya adalah bahwa manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali mereka yang beriman, beramal saleh, saling menasihati dalam kebenaran, dan saling menasihati dalam kesabaran. Dari sini kita bisa melihat bahwa waktu itu sangat berharga, dan bagaimana kita menggunakannya dengan bijak, termasuk... Apakah? Enggak, langsung kamu sebutin aja, apa namanya, artinya aja. Oke, siap. Intinya dalam surah Al-Asr artinya adalah... Bukan intinya, tapi langsung artinya. Tentu, artinya adalah, demi waktu, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali mereka yang beriman, beramal saleh, saling menasihati dalam kebenaran, dan saling menasihati dalam kesabaran. Jadi ayat ini menekankan pentingnya memanfaatkan waktu dengan baik, termasuk dalam hal-hal yang positif dan bermakna. Oh, jadi menurutmu poin-poin di ayat ini apakah? Menurutku poin-poin utama dari ayat ini adalah pentingnya memanfaatkan waktu dengan iman, amal baik, saling menasihati dalam kebenaran, dan saling mendukung dalam kesabaran. Semua itu membantu kita untuk menghindari kerugian dan menjadikan waktu kita lebih bermakna, termasuk dalam cara kita menggunakan media sosial dan konten digital. Kalau misalkan pakai makna atau hakikatnya itu jadi seperti apa? Kalau kita menggali makna atau hakikatnya lebih dalam, maka ayat ini mengajarkan kita untuk selalu sadar akan nilai waktu dan bagaimana kita mengisinya dengan hal-hal yang bermanfaat. Dalam konteks konten digital, hal ini berarti kita perlu bijak dalam memilih apa yang kita konsumsi dan bagikan, serta mengutamakan nilai-nilai positif yang mendukung pertumbuhan diri dan sesama. Jadi makna yang lebih dalam itu membantu kita untuk lebih bijak dan penuh kesadaran dalam setiap langkah. Ini sebenarnya kalau bisa bahas kita bisa panjang banget ya kayak gini soal waktu dan pemilihan. Kalau kita misalkan langsung gabung aja deh waktu dan pemilihan, kalau kita bicara soal ke arah filsafat itu yang aku tangkap seperti ini kan. Jadi kalau misalkan terus di dalam waktu kita kan, kayak misalkan aku kan lagi kerja. Nah, lagi kerja itu tangan aku bergerak, pikiran aku bergerak, tapi kan ada yang bergerak lain, kayak misalkan lebih dari 50% otak kita itu mikirin hal lain selain kita fokus ke apa yang kita kerjakan. Nah, itu coba di breakdown. Betul, memang seringkali ketika kita sibuk bekerja, pikiran kita melayang ke hal-hal lain dan itu bisa mengurangi efisiensi dan fokus kita. Dalam filsafat, hal ini sering disebut sebagai mind wandering atau melayangnya pikiran yang memang wajar terjadi. Namun, dengan kesadaran penuh dan latihan fokus, kita bisa melatih otak untuk lebih hadir dalam setiap momen. Jadi perpaduan antara manajemen waktu dan pilihan yang bijak dalam fokus ini sangat penting untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup kita. Oke, terima kasih. Sama-sama, senang banget bisa